Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Andri Parmana Channel. Halo guys, sini saya beritahu toko sepeda yang recommended pokoknya di Jalan Haji Agus Salim nomor 61A Bekasi. Lokasinya ada di lantai 2, tempatnya keren banget. Kalau kalian butuh sepeda dan spare part bisa loh kemari. Kalian bisa juga servis sepeda dengan teknisi yang bisa diandalkan di sini. Kalau mau konsultasi dan jual sepeda kalian Reswan juga bisa bantu. Yuk ke Reswan guys. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. Next one, next one, broadcast. Agar channel ini dapat berkembang, mohon bantuan dan dukungannya agar ditonton, di-like, di-subscribe dan di-share. Yang mendukung channel ini saya doakan hidupnya bahagia, ditonton sampai habis ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya Bang Agung dan juga teman-teman semua. Alhamdulillah kita ada di sini nih, luar biasa ya. Kesan pertama luar biasa. Saya baru pertama datang sini langsung pas lihat, wah ini keren banget. Kayaknya kalau datang sini nih bertahun. Ya, Om Agung sendiri kan lama juga ya bergerak di dunia goes. Saya juga lihat pergerakannya beberapa kali di event-event goes gitu ya, terus kolaborasi dan semacamnya. Itu luar biasa sekaligus juga sambil mengenalkan Reswan ini ke teman-teman gitu. Akhirnya teman-teman jadi pada tahu nih, oh gitu. Cuma dari posisi yang lama dan posisi yang baru, mungkin teman-teman masih banyak juga yang belum tahu. Yang mudah-mudahan ke depannya dengan kita sering main mungkin di sini, nanti yang lain juga bisa tahu semua. Ini luar biasa Bang untuk hari ini, dan mudah-mudahan ke depannya Reswan semakin sukses, semakin jaya, nanti dimudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih, itu aja bisa saya sampaikan sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung beserta tim undangannya hari ini grand opening ya, untuk Reswan. Alhamdulillah sebenarnya ini yang kedua kali showroomnya Wasprek luar biasa, sangat luar biasa. Dari sisi desain interior, penataan, oke, mudah-mudahan Reswan rezekinya aku alhamdulillah kita semua selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, sekali lagi sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
provokasi ini diundang sama Om Ageng ya. Saya juga kaget juga diundang untuk live opening ya, Pak. Saya sebenarnya sini waktu apa yang mediasi yang keempat, saya nggak tahu baru yang saya sih emang udah bagus ini apa untuk show dan ya semua juga saya udah share nih teman-teman yang Surabaya yang backwalk progress saya udah saya share kalau ke Bekasi mampir ke Magung S1 saya bilang gitu tempatnya bagus agak jananya ini saya disuruh mau enggak juga saya bilang tapi kayaknya benar seri semoga S1 tetap sukses dan selalu lancar ininya usahanya apalagi udah ada apinya juga sekalian gitu ya tambah maju lah Om selamat sukses teman-teman. Luar biasa ya, ini tiba-tiba ada informasi kata juga tidak pada sini ya, semoga sukses dan pindahnya tempat ini yang memberikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Pak Pras, pokoknya banyak teman di sini. Kalau saya tarik benang ke belakang, saya kenal Pak Agung ini 2013, jadi 10 tahun lalu di Denpasar ya. Jadi di sana ya saya dianggap pemula, jadi mau saya Pak Nuker karena lihat tepatnya aja sepeda kita sepeda turun. Sepeda ya MTB tapi hanya 8 speed. Setelah beberapa saat saya ketemu Pak Agung, kita bermain di M2M. Jadi kita bagi-bagian apa namanya mukena dengan apa dengan sarung. Jadi yang berkesan saya, kita bisa bagi sarung dengan mukena di Blitar Pak, di Masjid Bung Karno dengan Patriot. Pak PHU ajak saya dan saya serahkan ke apa JKM-nya. Jadi yang saya goes yang paling berkesan, sekalipun saya sekarang goes jarak jauh Pak, tapi yang paling berkesan saya waktu goes Bromo ya, karena bisa serahkan mukena dengan sarung itu di masjid apa namanya Bung Karno. Nah gitu. Saya kira cukup banyak pengalaman kita. Pak Nuka juga tahu Pak, kalau gue dengan Pak Nuka kita nggak bisa dapat karena Pak Nuka kan main RD, kita kan MTV, jadi agak sulit. Tapi sekarang kalau jarak jauh saya bisa nantang Pak Nuka sekarang. Karena cukup lama dan sepeda saya itu dites oleh Pak Agung. Jadi saya sudah 10 tahun sepeda saya sering dimodifikasi oleh Pak Agung. Jadi semua mekanik yang ada di Pak Agung kenal saya Pak, karena sepeda saya itu dimodifikasi. Tanya Pak Pras itu, kita mungkin bosan kita lihat Pak, karena Pak Agung nggak ada lagi mekanik. Makanya kita cari mekanik di luar, bukan kita jauh dari karena kita harus cari mekanik yang qualified.
Tidak usah saya panjang lebar. Yang penting saya perkenalkan, saya pernah Banten Lok, Madura Lok, Bali Lok, Jawa Lok, pokoknya semua kita sudah. Luar biasa, mantap. Dan yang terakhir Banten Lok, Banten Lok kedua. Kalau ada Pak Budi yakin kita ikut Banten Lok. Dan terakhir baru 2 hari lalu NN Lok 400 kilo. Kalau Banten Lok 600 kilo. Jadi kalau jarak jauh boleh ajak Pak Albert walaupun pelan tapi nyampe. Nah, kira-kira gitu. Saya kira tidak usah berpanjang lebar karena pengalaman banyak. Lihat aja di Instagram, di Facebook, di Strava bisa kita lihat semua ada di sini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian saya ngomong. Tadi bapak-bapak ngomong, sebagian sudah ngomong dan saya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat, teman, kakak, adik yang selama ini sudah banyak mengenal sayanya, sudah banyak ditemani, sudah banyak ditinggalin. Gue saya kencang-kencang sekarang banyak. Ada yang baru datang 500 kilo, kalau mau kencang-kencang sini. Ada yang video aja kerjaannya. Tugas kalau enggak ada videonya enggak. Yang penting itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Acara grand opening di tempat yang baru. Karena kalau bicara grand opening responnya sudah tahun 2009, betulnya 2009 kita sudah mulai. Pertama, sama cerita sedikit tentang responnya ya. Ada yang mancing-mancing dalam kami. Jadi supaya teman-teman juga apalagi yang baru mengenal, mungkin pengen sedikit saya cerita storiesnya untuk merefresh saya juga supaya tetap bersemangat melayani teman-teman. Tahun 2008 saya itu riset dari salah satu perusahaan di kawasan itu di Egypt, tempatnya daerah Cikarang. 2012 tahun saya bekerja, lalu menginginkan wira swasta bisnisnya awalnya bukan sepeda, tapi saya mulai dari general supplier. Menurut saya waktu itu dari seorang karyawan langsung bisnis, yang paling mudah adalah malu gagah. Selamat datang PAO, tepuk tangan. Ini maskernya baru. Saya deg-degan nih kalau PAO nggak datang. Maskot. Ikon Bekasi. Nggak ada PAO nggak asik. Ada sedikit. Lanjut. Komputer apa komputer? Keluarga kandung. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Pak Haji Usman guys. Komputer apa komputer? Itu susu dulu. Waktu itu masih lalu gagah. Lalu di tengah jalan saya tuh kerja. Saya juga kerja. Dia office tahun 2003 itu saya megang HP. Lalu dari situ disusul riset. Ketika riset, dia nggak ada kerjaan. Disitulah idenya harus diberikannya sesuatu.
Jadi waktu itu teman itu nggak ada kerjaan, tapi beliau pintar di kota katek sepeda. Lalu akhirnya saya bilang, kita bikin toko sepeda. Ini jadi serat. Itulah awal kita batalnya. Saya ingat itu ada di jalan sekaligus itu Albarkah, itu ada gang. Dulu ada ngomongin sama video, sekarang dosa saja. Kalau di gang kecil, usaha saya kecil di situ. Lalu bermula dari etalase 1. Instalasenya masih jadi kenangan terakhir kemarin baru saya sedih juga berpisah. Enggak boleh lah. Punya histori seperti itu. Dari rak kecil saya waktu itu ya namanya iseng ya, modalnya cuma 3 juta aja. Kalau tahun 2009 3 juta, kalau sekarang mungkin 5 juta. Ya cuma dapat apa sih? Beberapa cepat, kalau dulu itu print belum ada sepeda. Itu pun masih gabung dengan bisnis saya yang kios mungkin 4x6 lah. Dan belakang saya sebagai kantor itu sudah ada ukuran kamar mandi. Etalase saya taruh depan karena waktu itu sudah ada teman US, maka langsung jadi pelanggan. Dari situlah kita batalnya, ternyata ada kemajuan, pindah lagi ke sampingnya sekarang PMI. Kalau ada jam sosial ya sekarang ya, atau jam sosial. Nah di situ tuh setahun kan. Lalu ke Kartini. Di Kartini mulai itu agak mulai rame ya. Kemudian sampai 4 tahun semua rekod berdiri, buka, lalu kita melihat peluang itu. Ini ada spot kayaknya bagus. Namanya waktu itu juga kalau masih semangat ya, awal masih muda lah. 10 tahun yang lalu masih muda masih muda. Akhirnya adalah toko restoran di Simpaksa sampai 4 tahun di situ. Nah, ini ada cerita gedenya. Gak semuanya enak perjalanan saya itu. Di tahun 2019, waktu di Sumatera, sempat kan kita bisa. Bahkan kalau bicara bilang saja, yang sudah pegang slide. Jadi kan nggak gampang untuk kita bikin slide. Lalu juga pernah pegang merek flag. Lalu patrol. Disitulah besar-besarnya Indonesia. Tetapi ada masa-masa sulit saya di sini. Dari segi bisnis yang lain ternyata nggak bagus. Ada beberapa bisnis akhirnya kedok modalnya restoran. Dari situlah saya mulai restoran mulai redup. Ketika sudah mulai redup, mulai sadar saya bisnis saya sehatkan. Memang nggak gampang. Sampai akhirnya restoran itu harus terus pindah ke jalan perjuangan. Jadi kalau boleh bilang perjalanan restoran itu paling di bawah pada saat di jalan perjuangan. Hidup sedang tapi mati tak mau. Tapi ada berkahnya di sana. Ketika restoran pindah, COVID kan di sepeda, jadi malah ramainya pas di jalan perjuangan. Tapi nggak lama turun sampai sekarang masih mati. Nah, sehingga kalau dihitung pertama di jalan San Idris, kemudian kedua di samping PMI, ketiga pindah di Kartini, keempat di Simpaksa, kelima di jalan perjuangan, dan ini kan di sini. Jadi doakan kami bisa selalu melayani teman-teman. Jadi basic kami, visinya ya, kami ingin memberikan informasi tentang visi restoran. Kalau yang dulu visinya, ownernya itu pengen kaya, ya, ownernya pengen kaya. Jadi ujung-ujungnya apa? Kalau bisnis
sering kalian. Karena itu banyak, nah gitu. Kalau bisa mungkin ya, itulah karakter pengusaha ingin kaya. Lalu kalau di awal, saya berarti sebetulnya sempat menjadi pengusaha yang karena kepepet. Kalau pengusaha karena kepepet, kira-kira gimana karakter pengusaha? Asal-asalan ya, melayaninya tidak serius ya. Sekarang saya setelah mengalami masa-masa sulit itu belajar banyak. Ternyata bisnis itu ada hal yang harus bernilai positif, yaitu adalah berkontribusi. Nah, sekarang itu yang kami ambil isinya, jadi Reswan ini harus berkontribusi. Kira-kira kalau pengusaha yang berkontribusi, karakternya bagaimana? Karakternya beda nggak dengan yang kaya, yang karena kepepet, beda nggak? Kalau kontribusi lebih kemana Pak Pras? Sosial, melayani, berbagi. Nah, jangan lama-lama terus kotor nanti. Bisnis. Ya, jadi visinya adalah kami ingin berkontribusi kepada terutama teman-teman Goeser dari sisi apa? Kami menginginkan teman-teman termasuk saya, tim itu mendapatkan kesehatan yang sempurna. Ya. Saya ingin Pak Abed dengan usia tadi terakhir diupdate itu 73 ya. Ya, tepuk tangan buat Pak Abed. Sudah 73 dan kemarin finish dengan Pak BY 500 kilo ya. 600 kilo. Dengan cerita juga dari Pak BY tentang perjalanan terakhir dan perjalanan mengenal Reswan. Jadi kami ingin berkontribusi, ingin menyiapkan teman-teman. Lalu bagaimana bentuk kontribusinya? Kami ingin memberikan layanan yang terbaik supaya teman-teman itu bisa menggunakan sepeda dengan baik, dengan enak, dengan nyaman, sehingga mau menggunakannya supaya sehat. Bagaimana mau kita berolahraga kalau sepedanya nggak enak, nggak nyaman? Jadi kami berkomitmen siapapun yang datang ke sini yang penting happy. Katanya kesenangan itu dari kemarin udah senang-senang dengan sepeda. Dan tentunya kami juga yang sempurna. Kami akan terus belajar. Belajar dari mana? Dari umum semua. Tanpa ada masukan, tanpa ada diskusi, tanpa ada mengalami hal-hal yang ada pasang surut, maka kami mungkin nggak pernah belajar. Tapi berkat teman-teman semua, alhamdulillah kami bisa tumbuh lagi walaupun sempat terpuruk. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Ya, Pak Mbak. Itu Pak Teau, yang ngajak saya ke masjid ke Bung Karno. Saya yang serahkan apa? Di Blitar. Itu saksi itu bro itu Pak. Di saksi ya. Ya jadi saya Pak mukena dengan sarung serahkan ke apa PGN. Itu goes yang paling saya ingat. Tepuk tangan buat Teau. Jadi itu tadi visinya, visi kami menyiapkan teman-teman bagaimana mendorong agar sehat. Dengan sehat banyak manfaatnya. Pertama, bagi yang masih aktif dalam kegiatan bekerja, bisnis, maka dengan kesehatan yang sempurna, insya Allah bekerjanya, bisnisnya juga menjadi lancar. Lalu bagaimana bisa mengurus keluarga dengan kesehatan yang baik. Nah, tentunya kita sudah dikasih contoh, Pak Abed itu 73 tahun, mampu 600 kilo, masih muda. Ini berkat sepedaan ya, Pak Abed ya. Di dokter itu yang jauh-jauh ada 73 tahun. Nah, semoga kita semua sehat sampai amin. Kita sepeda.
Lalu bagaimana dengan respon yang baru? Tentunya kami berharap memberikan hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang kemarin mungkin sempat kalau tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal, kami terus belajar. Nah, sekarang sudah gampang sekali belajarnya selain menonton, YouTube sudah banyak. Terus kemudian apa saja yang bisa kami layani? Respon pertama memang menjual, dan sekarang ada jual beli sepeda. Saya masuk ke situ. Misalnya mau jual sepedanya boleh, karena sudah kerja sama Respon. Atau membeli, mungkin barangkali ada sepeda second yang lagi diminati. Ya. Ini pengembangan besar. Selama ini kan belum pernah. Lalu kemudian kami juga masih menjual sepeda baru. Lalu kami juga menyediakan frame. Kalau yang terlihat karena masih banyak sekali ya. Karena ini sebetulnya yang korban kemarin naik drastis, Pak BY pernah toko saya jadi enggak, tapi banyaknya permintaan. Ya, pengalamannya. Dan seri, rata-rata seri tahun itu, tahun waktu booming itu. Nah, sehingga pas turun, sementara stoknya ada yang belum keluar. Nah, basicnya kita akan kerjakan semua, mulai dari seri, kemudian road bag, FPG, level, apalagi yang sekarang di musim Pak BY ini foundernya DSID khusus level, pertangan buat Pak BY. Dia berusaha untuk menaikkan pamor level internasional. Internasional. Luar biasa, Bung. Luar biasa. Yang lain kan masih dikasih. Iya. Kelurahan. Ajarin dong, Bu. Ajarin dong, Bu. Event-eventnya sudah di mana-mana dan dikenal. Ya. Banyak bisa belajar dari beliau dan kita masih muda terutama masih semangat. Lalu selain tadi kita juga servis tentunya memperbaiki sepeda itu memang hal yang pokok. Tidak hanya sekadar memasang partnya saja yang beli. Kami akan belajar, terutama kami juga ingin bekerjasama dengan orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Ya, termasuk beberapa startup di sini memberikan kontribusi banyak inputan buat saya, terutama misalnya Pak Pras contohnya. Ini kalau diskusi di Respon bisa jam-jaman, bisa apa? Saya banyak inputan. Ini Om Luka juga sama. Dari Cimahi langsung datang ke sini. Beliau tepuk tangan. Beliau ini aktivitasnya banyak di Cimahi, tapi kalau mau ke Bekasi itu kadang-kadang telepon, sering-sering telepon saya. Oh, di tempat kami sama di Bekasi. Dan banyak sekali insight yang diberikan ke saya, terutama beliau ini sering membahas tentang hal-hal yang lagi tren di sepeda. Jadi kalau mau nanya sekarang helm lagi tren apa, tanya beliau. Dulu belum traffic garden sudah di luar, sudah influencer ya, sudah mulai sepedanya juga dulu project juga belum banyak, sudah mulai dulu. Sudah sultan duluan. Kalau nggak Colorado nggak, sampai maling aja ngambilnya Colorado. Petilan dulu ya, Colorado. Jadi itu yang menjadi gambaran Respon ke depannya, dan kami berharap teman-teman ini selalu mensupport, memberikan masukan pada kami, dan tentunya kami juga akan sempurna, tapi dengan masukan itu kami akan ambil dan ingin menjadi solusi bagi teman-teman. Dan kemudian dengan konsep yang baru, tentunya kita berharap bisa memberikan barang yang berbeda dengan sepeda, supaya sepeda itu tidak hanya sekedar luas saja, tapi memang menjadi bagian bisa lifestyle, bisa kesehatan tadi, dan lebih menarik lagi selama Respon sudah berkali pindah.
baru di sini yang ada kafenya. Tepuk tangan buat Rizwan. Nasi gurihnya enak. Alhamdulillah. Ada tim yang menyiapkan itu dengan banyak box. Ada yang suka biliar? Biliar? Tahu? Ini nanti sebelah sini ini alat ya, apa untuk penjualan biliar, peralatan biliar. Ya, itu terbesar di Bekasi ya. Amin. Ya, terlengkap Bekasi. Saya kemarin juga apa? Sogel apa? Sogel. Lama nggak dengar itu jadi sogel. Jadi saya juga baru tahu bahwa ternyata biliar itu juga mahal juga. Sticknya ada yang 150 juta sama trek muda Ambon. Jadi silakan teman-teman boleh kapanpun main di sini, diskusi, kajian, teknik event, boleh silakan, bebas. Kami dengan senang hati kalau ada hal yang pengen didiskusikan, ditanyakan, tidak apa-apa, tidak perlu sungkan, ya. Tinggal misalnya nggak ngerti, tinggal tanya pakar-pakar. Ini kan ada yang nanya Deval nih, masa ada video call? Selesai kan? Dan ini sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, kami semangat sampai bisa mewujudkan toko ini. Dan menjaga hal penting, saya ucapkan terima kasih kepada tim Rizwan yang ada di belakang. Tim hebat yang merealisasikan Rizwan bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalau saya saja ya kayak kemarin, tapi karena tim dukung tim ya, menjadi seperti ini. Saya sadar bahwa hidup ini tidak bisa sendirian, bahwa kami atau kita ini harus saling berkontribusi. Apa yang bisa kami bantu, kami akan semangat. Dari saya cukup, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, 1, 2, boleh Pak Dewi? Satu, tadi yang pertama, partner pertamanya itu siapa? Kedua, Rizwan baik ini apa? Maknanya itu apa? Jadi kalau partner, nah itu enggak. Rahasia besar itu. Ya, langsung yang Rizwan. Ini kalau operasinya harus balapan ya, balapan. Jadi memang kita pengennya kencangnya jadi. Rizwan yang satu balapan bersatu. Tapi sebetulnya bukan itu presetan malam. Yang aslinya nama saya itu kan kandung Rizwanto. Kalau yang tadi presetan, yang asli itu. Jadi karena Rizwanto, saya ambil Rizwannya. Karena dulu saya Bisa panggilnya Rizwan. Jadi anak-anak alay ya dulu ya. Kalau nggak dipanggil Rizwan, saya nggak mau nengok. Bahkan sekarang saya dipanggil Jokowi aja nggak nengok. Karena nama saya Rizwan. Itu Pak B. Satu lagi mungkin. Baik. Baik. Tadi Pak Abu bilang ada sepeda di sini, Ya. 2. Misalnya kita punya sepeda berat bisa di sini. Oh bisa. Terima kasih. Ya, selain kedua bisa dititipkan jual, boleh. Dan tentunya kami akan sebenarnya untuk bisa menawarkan mungkin biasanya kan kami juga menginginkan tidak laku ya. Karena netball kita akan maksimalkan. Mungkin teman-teman boleh bantu sama Mas Ferry. Itu Pak Ben ya. Ini boleh, titip jual boleh.
dibeli restoran boleh, tukar tambah nggak boleh. Cukup ya. Dan memang bisnis sepeda ini nggak mungkin saya atau kami bisa bertahan lama kalau tidak bisa dipercaya. Artinya pasti sudah rontok duluan karena stok orang nggak percaya. Yang simpel adalah ketika teman-teman itu mau servis, biasanya nggak ada yang kerjaan itu memang nggak bisa dikerjakan langsung. Sepedanya harus tinggal dan sebagainya. Ini adalah faktor yang menyebabkan teman-teman sesuatu, terutama yang sepedanya mahal-mahal. Perut ini kan puluhan juta ya. Kita mah dari 2 juta dulu banyak. Jalan, kita kan pemula. Tapi beda mahal bawanya. Mikir gitu. Nah, insya Allah selalu mengutamakan apa yang dimaksud dengan percayaan. Jadi apa yang diserah terimakan kepada kami akan kami jaga selayaknya barang-barang milik kami sendiri. Termasuk dalam mengerjakan pekerjaan servis, saya pertama melakukan musik, quality control, memastikan bahwa sepeda itu seperti saya miliki. Artinya nggak boleh sembarangan dilakukan, apalagi sudah tahu bahwa sepeda itu mahal, ada orang menjadikannya sebagai koleksi yang nggak boleh rusak, atau ada yang senang tampilannya stylish gitu. Jadi kami akan juga selayaknya Bapak Ibu ngomong rasa saya pada sepeda. Itu kira-kira. Baik, saya cukup dari saya. Acara selanjutnya silakan di komisi. Berapa pilihannya? Yang A tahun 2008, yang B 2009, yang C 2010. Siapa duluan nih? Ada aplikasi mereka. Ayo Pak, boleh Pak. 2009, alhamdulillah betul jawabannya Pak. Dapat. Salah, dia kan bukan sepeda kan? Oh, Karena pertanyaannya bukan nama-nama ikan. Pak Jokowi mulai. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Tadi Pak Agung juga sempat cerita bahwa Reswan sudah beberapa kali pindah. Pertanyaannya adalah sudah beberapa kali pindah dan yang di Agus Salim ini pindah ke berapa? Ya, karena Agus Salim yang keberapa? Salah. Jawabannya benar nggak? Salah. Salah ya? Salah. Benar apa enggak nih? Salah kata ibu salah. Jawabannya benar ya? Oke, yang dua. Om Nanang ada yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 4 jenis sepeda yang kamu ketahui. Oke. Ya, dia tahu. MTB, road bike, gravel, sepeda lipat. Oke. Sepeda kumbang nggak ada. Buat semua om yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, doakan supaya kami pokoknya lancar dan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Om Budi Yakin nih, Ketua GSID Indonesia. Mumpung saya belum lupa, saya memberi saran saja ke Mas Agung. Sekarang ini era digital, jadi digital marketing itu menjadi salah satu tools untuk pemasaran. Jadi menjual secara offline ini bagus, tapi menjual online itu sekarang menjadi tren ya. Berdasarkan kemasan ya. Jadi saya menyarankan Mas Agung juga melakukan digital marketing. Nanti saya di siap untuk bekerja sama juga. Kita berkolaborasi dalam juga kita akan bisa membuat semacam talk show dalam rutin misalnya tiap bulan
Dan kami setahun itu bisa mendukung sampai 60 event yang lain. Karena kita ada sponsor yang bisa kita kerjasamakan. Jadi kita punya sponsor, kita minta dukung kegiatan tersebut. Saya kira banyak teman-teman yang sudah bisa sponsor yang menjadi mitra saya. Yang kedua saya akan bercerita sedikit GXID itu apa. Awalnya saya pemain MTV, terus pada suatu waktu saya membuat tour dari Sabang ke Magelang. Di situ saya pakai sepeda MTV, tapi saya touring. Terus saya pernah juga bikin, mungkin ada yang ingat waktu itu ada event namanya Gladiator. Ya, itu naik 200 kilo. Waktu itu belum ada yang bikin satu hari 200 kilo orang Bekasi. Saya dikira orang gila katanya. Dan saya ditantang juga. Sekaligus saya ikut. Ternyata saya juga PNS. Walaupun hampir tidak tidur karena Bekasi saya Cirebon 200 kilo. Nah di situ saya berpikir bahwa harusnya ada di sepeda yang bisa digunakan untuk medan yang bermacam-macam, tanjakan, jalan jelek, tapi efisien. Waktu itu saya juga 200 kilo masih pakai MTB. Mama saya pakai all mountain tapi hardtail saya punya waktu. Akhirnya ketemulah sepeda touring. Ternyata setelah saya membaca ada namanya sepeda cyclocross. Tapi ternyata cyclocross itu bukannya juga khusus. Bentuknya seperti sepeda balap, tapi dia hanya di arena yang panjangnya 2 atau 3 kilo. Baru saya baca ada namanya sepeda gravel. Nah, itulah saya pelajari. Saya memodifikasi sendiri ya waktu itu dari sepeda yang tadi yang sepeda touring itu saya pasang gerobak. Saya kebetulan beli frame Suzuki hampir 40 frame Suzuki RVD 40-an yang masih ada sekarang 40-an. Saya ubah jadi gerobak, saya pelajari bagaimana itu gravel. Kemudian saya membuat grup Facebook, tapi tidak saya publish dulu karena saya juga belum mengerti apa itu gravel. Saya isi mungkin hampir 100 lebih tulisan baru saya publish ke teman-teman ini loh. Dan sampai sekarang grup itu publik ya. Banyak grup sepeda itu di private. Kita publik sampai sekarang. Risikonya memang banyak gangguan ya, tapi sampai sekarang dan kita mempunyai member di hampir 20 kota. Sudah kayak mineral aja. Jadi mulai Makassar, Samarinda, Balikpapan, Bali, Jember, Banyuwangi, ada sekitar 20 grup WA group GXID. Termasuk di Jakarta ada banyak juga, Bandung ada. Dan kita banyak menginspirasi teman-teman tuh bikin event. Di Surabaya yang paling aktif kemarin bahkan mereka bikin event di sini di Dekatlon. Itu teman-teman GXID Surabaya itu yang bikin event di sini sampai begitu. Jadi kita belajar bersama, kita saling mendukung, kita saling terbuka. Tidak hanya dengan komunitas sesama gravel, tapi dengan komunitas sepeda manapun, termasuk misalnya pensiun, kita saling terbuka. Mulai kenal waktu itu saya tahunya di mana Kati pernah datang, tapi belum ketemu pas. Ya, baru intens setelah saya waktu itu bikin event pertama di Summarecon dengan isi waktu itu ngobrol dengan saya, Mas OB tolong kami dibantu bikin event karena sebelumnya tahun 2014 saya bikin event di Purwakarta. Itu dalam 2 hari saya bikin event 7 event sekaligus. Nah teman-teman isi Bekasi bilang OB tolong dong, masa Bekasi gak dibantu ya, tapi kalau cuma bikin event kalian bisa sendiri lah, gak usah saya. Kalian aja bikin banyak event dalam 2 hari itu. Akhirnya bikinlah isi waktu itu namanya Jambore juga. Jambore Bekasi tahun 2015 itu ada 6 event dalam 2 hari.
ada UBME, ada XJ di sana di dekat rumahnya Mas ya. Terus ada touring 100 kilo, 200 kilo, ada kriterium, jadi saya pegang kriterium sama touring 100 kilo sama 200 kilo, ada dormol di Dumol, ada trail. Jadi berbagai macam kegiatan bersepeda dalam 2 hari itu, namanya Jamboree Sepeda Bekasi. Sayangnya setelah itu ya biasa, teman-teman ini harus banyak belajar lagi bagaimana berorganisasi. Ya, jadi ternyata setelah itu isi belum banyak lagi kiprahnya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang skala besar. Sayangnya, padahal sudah kita mulai tahun 2015. Nah, disitulah saya kenal dengan Mas Agung, punya toko di sana. Banyak teman-teman dari kru dari Mas Agung yang juga membantu. Kemudian kita juga bikin event waktu itu ada Bekasi Bekasi keren waktu itu ya. Kita bikin fun bike di sana, dibantu juga oleh intinya kita harus bekerja sama dengan banyak pihak, apalagi kita sesama pesepeda. Tapi kuncinya ada nomor 1 ini, kita harus respect, saling respect. Kita ini nggak ada yang sempurna, ya kan? Tapi masing-masing mestinya punya kekurangan, punya kelebihan juga, ya kan? Nomor 1 kita harus respect satu sama lain. Itu aja. Kalau kita satu sama lain respect, insya Allah silaturahmi terus jalan, ya kan? Kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga dan kita akan menuju sesuatu yang excellent. Kegiatan kami sama Pak PHU ini sampai sekarang ditunggu-tunggu orang loh. Cuma kami belum sempat aja mempersiapkan lagi. Udah 1, 2, 3 itu ditunggu. Nah, yang keempat mudah-mudahan setelah 100 kilo lebih. Lebaran nanti kita akan 3 negara apa? Itu eventnya semi-semi 3 negara gravel, semi-semi gravel, tapi kita memang perkenalkan yang lain gravel dulu, ya kan? Bahkan kemarin beberapa jagoan Indonesia ikut Mas yang Trans Amerika waktu itu ada Zaki dan beberapa tokoh untuk kegiatan-kegiatan ini menandakan bahwa kegiatan Bluegang ini dihargai oleh teman-teman. Dan yang terakhir yang Rocky Mountain itu kita sudah bikin satu acara, satu event dengan 2 model, 1 road dan 1 gravel. Jadi ke depan juga mau begitu supaya sama-sama nyaman. Yang gravel ada campuran gravelnya, yang race ya semuanya all-road, tapi itu all-road ya, bukan jalan-jalan yang mulus. Semuanya aspal atau beton, tapi nggak ada jalan yang makadam. Kalau gravel ya Pak Albert tahu sendiri. Yang dulu saya main MTB cross country, sekarang bisa kita lintas dengan sepeda roda. Itulah gravel. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah ke Cioray, ya, Cioray itu di Mojo ke atas, itu mainan teman-teman gravel itu. Padahal kalau dilihat TB aja berat rasanya, tapi sama teman-teman gravel Nanjak ya? Iya, nanjak. Jadi yang dulu Contohnya gak enak. sepeda drogan, Dan ke dalam juga kan juga bisa masuk. Diterobos dengan sepeda drogan. Ya memang tantangannya ada, tapi di situ aslinya. Saya kira itu, saya berdoakan saya Rizwan akan semakin jaya, layanan buat kita semua dan bisa berkolaborasi dengan sahabat saja. Tadi saya katakan digital marketingnya diperkuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan ya. Apabila ada masalah kata dalam tempat saya mohon diucapkan pintu maaf. Teman-teman, kenalkan nama saya
Pak Usman, tapi teman-teman manggil singkat PHU. Nah, PHU itu kepanjangan dari Pak Haji Usman. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada respon baik, di mana Bapak Pendro ini berkolaborasi dari tahun 2017, istilahnya Galore sama PPD satu bapak lain ibu, satu bapak lain ibu, Petrio sama Galore sejarahnya Pak, satu bapak lain ibu. Bapaknya sudah hilang kemana, tinggal ibunya diambil orang. Teman-teman, saya informasikan bahwa Ketua ISI Bekasi ini telah terpilih. Baru terpilih Ketua ISI Bekasi beberapa minggu yang lalu, telah dipilih, dipimpin sekarang oleh Pak Mukim Afif. Ya, mungkin teman-teman nanti ada masukan pada beliau, kami silakan Pak, supaya persepedahan di Kota Bekasi ini lebih terarah dan ada prestasi lah. Saya sudah kasih masukan kepada beliau, Pak Mukim itu, selama ini bertahun-tahun di Bekasi ini tidak ada kegiatannya Pak, kegiatannya, tapi dia itu lebih condong kegiatannya pandek Pak, isi kegiatannya pandek. Nah ini bukan investasi, tapi kegiatannya pandek yang hura-hura, tapi boleh aja karena memang dilihat itu pandek itu kan masanya banyak ya, kalau maunya untuk PSS sedikit Pak Ibu. Kalau saya sih apa aja saya jalanin Pak. Saya ngambil kuring, saya laksanakan, ngambil rice, saya jalankan. Jadi saya sebenarnya mau merangkul semua western yang ada Pak. Jadi semua western yang ada itu supaya apa Pak masalahnya terkomodir. Eventnya yang akan sedikit lagi nih Pak BY mohon support. Kita nanti mau mengadakan review di Jakarta. Ada ini dari tingkat SMP Pak, SMP. Insya Allah mungkin nanti teman-teman bisa support. Ya saya minta dari komunitas juga kalau ada kegiatan siapapun komunitas itu memberi partisipasi kita, mengirim perwakilannya. Untuk selanjutnya di bulan Ramadan, kita biasanya itu nanti nyamperin anak yatim, buka bersama. Mungkin teman-teman yang punya rezeki, yang mau berbagi bisa melalui respon. Ya mungkin sambutan saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkumpulan keluarga zaman Pergoki yang diketuai oleh Bapak Haji Usman. Kebetulan beliau ini Pergoki itu apa Pak? Perkumpulan keluarga zaman. Alhamdulillah baik, saya dikasih tugas malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita oleh Mas Agung bisa terlaksana dan terkabul dari Allah SWT. Dan semua yang ada di sini semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Mari kita berdoa, kita awali dengan doa Al-Fatihah. Ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi.
Al-Quran Al-Fatihah. Sekian video ini saya publikasikan. Terima kasih sudah menonton.